Halo Sobat Diksi, selamat datang lagi di pembahasan rutin kita bareng aku, Samantamo. Nah, kalau di eksplorasi sebelumnya, kita udah seru-seruan ngebahas huruf C yang ternyata asalnya dari leher unta. Hari ini bahasan kita beneran gak kalah menarik. Kita bakal bongkar rahasia huruf D, si pintu masa lalu, yang ternyata jadi simbol harapan. Yuk, langsung aja kita mulai. Sebagai seorang guru, aku kan tiap hari ngelihat kalian keluar masuk pintu kelas nih. Nah, coba deh kalian bayangin rutinitas kalian sendiri. Tiap kali kalian izin ke toilet atau pas baru masuk kelas pagi-pagi, sadar nggak sih kalau ada satu huruf yang sebenarnya lagi kalian peragakan? Yap, huruf D. Pasti pada bingung kan, apa hubungannya huruf D sama pintu kelas? Gini, huruf D itu tuh bukan cuma sekedar garis lurus yang dikasih perut buncit. Di baliknya ada cerita mendalam banget soal keamanan dan akses. Yuk, kita buka perlahan pintu sejarahnya. Coba kita mundur jauh banget ke tahun 2000 sebelum Masehi. Di wilayah Semit kuno, huruf D itu bentuknya sama sekali belum melengkung kayak yang kita kenal sekarang. Orang-orang zaman dulu nyebutnya dalet, yang secara harfiah artinya adalah pintu. Kalau kalian perhatiin piktogram atau gambar aslinya, ilustrasinya itu benar-benar berupa pintu tenda atau pintu rumah sederhana. Di alfabet kuno, bentuk awalnya itu malah mirip banget sama segitiga, yang ngegambarin sudut penutup tenda yang lagi kebuka. Biar lebih kerasa maknanya, coba deh bayangin kalian lagi ada di posisi ini. Kalian adalah seorang pengembara di gurun pasir zaman dulu. Di luar sana lagi ada badai gurun yang luar biasa hebat dan berbahaya. Terus, apa satu-satunya benda yang memisahkan kalian dari bahaya mematikan itu dengan kehangatan di dalam tenda? Betul banget, selembar pintu. Makanya secara historis dan filosofis, huruf D ini bukan sekedar lambang bunyi biasa Sobat Diksi. Ini adalah simbol fundamental dari akses, keamanan, dan peluang. Zaman dulu, menulis huruf D itu ibarat kalian lagi ngebukain jalan buat sebuah perlindungan. Keren banget kan? Perjalanan wujudnya dari masa ke masa juga seru banget buat diikutin. Mulai dari tahun 2000 sebelum Masehi, kita punya Daleth, si pintu tenda Semit kuno. Terus, bergeser ke tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Fenisia ngambil alih dan bikin gambar pintu ini jadi bentuk segitiga yang jauh lebih kaku, yang mereka sebut Daleth. Maju lagi ke tahun 800 sebelum Masehi, huruf ini jalan-jalan sampai ke peradaban Yunani dan Romawi. Bangsa Yunani nyebutnya delta, dan mereka tetap mempertahankan bentuk segitiganya. Tapi, pas sampai di tangan peradaban Romawi, mereka pengen bentuk yang lebih halus, ngalir, dan pastinya gampang ditulis cepat. Akhirnya, sisi segitiga yang kaku tadi dilengkungkan jadi satu perut besar, dan jadilah huruf D yang biasa kita tulis tiap hari. Nah, buat kalian para anak IPA yang lagi nyimak, pasti udah nggak asing lagi kan sama simbol segitiga delta? Hayo ngaku, sering bikin pusing di pelajaran fisika atau matematika kan? Tapi, tahu nggak sih, bentuk delta yang sering kalian pakai buat ngitung selisih atau perubahan suhu itu, aslinya adalah wujud dari huruf D. Beneran, tanpa sadar kalian tuh lagi nulis huruf D versi kuno, jauh sebelum huruf itu akhirnya bersantai dan dapat mentung melengkungnya di era Romawi. Nah, buat benar-benar paham seberapa istimewanya huruf D ini, kita perlu lihat posisinya di dalam struktur alfabet kuno. Kita bedah polanya ya. Huruf A awalnya melambangkan kepala banteng, yang maknanya adalah kekuatan. Terus huruf B melambangkan denah rumah, yang berarti wadah atau tempat berlindung. Huruf C, kayak yang udah kita bahas di materi sebelumnya, adalah leher unta, yang jadi simbol dari sebuah perjalanan. Dan akhirnya muncullah huruf D, sang pintu, yang melambangkan akses. Coba perhatiin deh, polanya ini nyambung dan logis banget kan? Struktur yang rapi tadi ngebawa kita ke inti filosofis dari pembahasan kita kali ini. Tanpa pintu, kekuatan dan wadah itu nggak akan pernah bisa kita akses. Logis banget kan? Percuma aja kita punya kekuatan sebesar banteng atau punya tempat berlindung segede rumah kalau kita nggak punya jalan masuknya sama sekali. Pintu yang diwakilin sama huruf D ini adalah titik paling krusial di mana semua potensi itu akhirnya bisa mulai kita pakai. Ini benar-benar gerbang utamanya peradaban manusia. Makanya Sobat Diksi, sebagai guru kalian, aku sering banget ngingetin murid-muridku di kelas kalau huruf D itu punya tempat yang super spesial. Kenapa? Karena dia adalah huruf depan dari 3 kata yang maknanya kuat banget, doa, dukungan, dan dedikasi. Jadi tiap kali kalian nulis huruf D di buku catatan, ingat ya, kalian tuh nggak cuma lagi nyoret-nyoret tinta di kertas. Kalian lagi nunjukin dedikasi, dan kalian lagi buka pintu menuju dunia ilmu pengetahuan yang jauh lebih luas. Makanya jangan pernah males buat terus belajar dan nulis, karena dari satu pintu kecil itulah, masa depan kalian bakal kebuka lebar.
Biar kalian makin yakin dan tugas sejarahnya nggak disangka ngarang bebas sama guru sekolah kalian, semua materi yang kita bedah hari ini udah tervalidasi dari berbagai literatur terpercaya kok. Kita ngambil referensi dari dokumentasinya David Sachs di buku Letter Perfect, terus eksplorasi visualnya Andrew Robinson di buku The Story of Writing, sampai ke catatan sejarah yang solid banget di Ancient History Encyclopedia dan Encyclopedia Britannica. Jadi, semua info ini emang benar-benar terdokumentasi akurat sebagai bagian dari sejarah panjang bahasa manusia. Oke, sekarang kalian udah pegang 4 kunci sejarah alfabet kita, A, B, C, dan D. Tapi petualangan kita jelas belum selesai. Kira-kira huruf selanjutnya, yaitu huruf E, asalnya dari gambar apa ya? Apa dari bentuk sisir kuno? Atau jangan-jangan dari piktogram gambar orang yang lagi senyum bahagia? Wah, ini bakal jadi teka-teki yang seru banget buat dipecahin. Yuk, tulis tebakan kalian di kolom komentar sekarang juga. Sampai jumpa di eksplorasi materi diksi berikutnya bareng aku, Samantamo. Karena ingat, setiap kata punya cerita dan setiap huruf punya nyawa. Terus semangat belajarnya dan sampai jumpa!